Iya aku minasan, welcome again with Mr. K di sini. Karena spoiling detail dari list ya seperti biasa ya. Monggo enjoy spoiling detailnya, oke? Let's go. Guys, judul chapter 1076 All Friends atau teman lama. Ya, entah siapa sebenarnya teman lama yang dimaksud di chapter kali ini. Cuman di salah satu momen ya, Shanks terlihat berkata kalau dia terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengobrol. Tapi hal itu emang gak bisa dihindari soalnya dia bertemu seorang teman lama yang dia kira sudah mati. Agak membingungkan memang. Apakah maksud teman lamanya adalah seseorang di above atau malah Kid yang pernah ingin bertarung dengan Shanks di masa lalu dianggap oleh teman oleh Shanks. Sementara itu guys, di chapter terbaru ini kita libur dulu dari cover story Gear Model 6 Perjalanan Tanpa Emosi. Cuman sebagai gantinya, kita bakalan dikasih Call of Spirit yang ngasih lihat kembali kru topi jerami menggunakan pakaian modern. Ya, kalau kalian bingung ya, seperti di Call of Spirit yang pernah muncul pada chapter 916. And now masuk ke momen utamanya, dimana chapter kali ini dibuka sama pembicaraan Kaku kepada Luffy. Soalnya kalau kalian masih ingat di chapter sebelumnya ya, Luffy sempat mengajak Luffy dan Zoro untuk bekerja sama. Nah sekarang giliran Kaku yang bilang ke Luffy kalau mereka bisa memborgol Kaku lagi, asalkan mereka udah bisa melalui momen pertarungan melawan Seraphim ini. Ngedengar perkataan dari Kaku yang bilang gak apa-apa buat diborgol lagi nantinya, Luffy dengan entengnya bilang ya udah kalau gitu. Cuman Luffy sebelumnya bilang dulu ke Lucy kalau mereka udah ngeberesin pertarungan dengan Seraphim ini, Lucy gak akan mengincar nakama Luffy dan Vegapunk hanya karena dia gak bisa mengalahkan Luffy kan? Iya, di momen ini Luffy bilang begitu hanya karena dia khawatir. Dan setelah mereka deal untuk membuka borgol dari Lucy dan Kaku, mereka berdua bakalan langsung kabur dan malah mengincar nakama Luffy lainnya dan Dr. Vegapunk tentunya. Kekhawatiran Luffy ini pastinya berhubungan dengan kekuatan dari Lucy sendiri yang secara gak langsung diakui. Pasalnya, walau terlihat mudah untuk dikalahkan oleh Luffy saat ini ya, kemampuan dari Lucy juga tentu akan sangat berbahaya jika bertemu nakama Luffy lainnya. Khususnya kalau mereka bukanlah anggota trio monster. But bukan Lucy namanya kalau dia melakukan hal pengecut itu guys. Makanya mendengar pertanyaan Luffy yang seperti ingin memastikan, Lucy membalas kalau dia ingin membunuh Luffy terlebih dahulu. Barulah setelah Luffy mati, dia akan mengincar nakama Luffy lainnya. Maksud Lucy di sini buat yang gak nangkep ya, dia gak bakal nyentuh nakama Luffy terlebih dahulu ya, sebelum Lucy emang bisa mengalahkan Luffy yang emang udah ngebuat Lucy kesel. Well, akhirnya di momen selanjutnya Saka pun memberikan kunci dari borgol Lucy dan Kaku kepada Luffy guys. Makanya Luffy pun langsung melepaskan keduanya. Meskipun Zoro sendiri yang dari tadi diam, dia sebenarnya gak setuju sama apa yang Our Bakasencho lakukan. Secara Zoro gak mempercayai keduanya. Tapi singkatnya ya, setelah Lucy dan Kaku bebas, saat ini Luffy dan Lucy akan bertarung bersama melawan S-Bear. Sedangkan Zoro dan Kaku akan berhadapan dengan S-Help. Nah, di sini juga terungkap kalau S-Help ternyata memakan buah iblis Supanomi atau kekuatan yang dimiliki oleh tangan kanannya krokodil bernama Dust Bones atau Mr. One. Lalu Luffy di sini terlihat langsung menggunakan wujud Gear 4-nya, sedangkan Lucy hanya berubah ke wujud hibridnya saja, sementara Kaku malah gak bertransformasi ke wujud apa-apa. Tapi guys, di momen selanjutnya nantinya kita bakal dikasih lihat panel yang begitu mengejutkan karena ada serangan combo yang dilancarkan ke S-Bear dan S-Hulk. Secara Luffy menggunakan Gomu Gomu no Kongan, sementara Lucy menggunakan Rock Wogan, lalu Zoro menggunakan Rengoku Onigiri dan Kaku menggunakan Rangyaku Hakura. Dan berkat dua serangan combo tersebut, kedua Seraphim pun sampai harus terpental keluar dari ruangan mereka berada sebelumnya. Next, momen pun pindah memperlihatkan Vegapunk yang asli, yang sekarang kondisinya malah udah berada pada wujud tuanya lagi. Cuman yang mengejutkan ya, Dr. Vegapunk yang asli ternyata sekarang sedang ditahan di sebuah sel. Dan yang lebih menariknya lagi ya, dia ditahan bersama beberapa agen Superpol seperti dari CP5, CP7, dan CP8 yang mana beberapa anggotanya juga emang udah dikabarkan menghilang beberapa minggu yang lalu. Ya, kondisi Dr. Vegapunk sendiri sekarang terluka dan terborgol. Tapi bukan cuma kita doang yang bertanya-tanya bagaimana Dr. Vegapunk bisa sampai ada di sono. Bahkan Dr. Vegapunk sendiri aja kebingungan mengapa dia sekarang bisa tiba-tiba ditahan. Yang bakalan menarik di momen ini ya, Dr. Vegapunk ternyata akan sedikit membicarakan tentang Poneglyph. Soalnya ternyata bukan hanya Profesor Clover doang yang melakukan penelitian terhadap batu Poneglyph, melainkan Dr. Vegapunk juga melakukan hal yang sama. Tapi sepertinya entah bagaimana ya, informasi tentang Dr. Vegapunk melakukan penelitian itu terbongkar hingga sampai ke telinga pemerintahan dunia. Lalu satu informasi lain yang masih berhubungan sama Pulau Egghead, sekarang kondisinya ada 100 kapal angkatan laut yang sedang diarahkan menuju ke pulau itu guys. Tapi gak ada informasi tambahan apakah itu termasuk dengan armada Borsalino yang membawa Saint Saturn atau malah rombongan mereka emang terpisah.
Next, momen pun kembali pindah, sekarang kita masuk ke Pulau Elbaf. Ternyata di sana ya bajak laut Akagami sudah sampai terlebih dahulu. Makanya kita dikasih lihat bagaimana Shanks bersama nakamanya ada di salah satu bar di Pulau Elbaf. Dan satu momen yang memparalelkan bagaimana Luffy meminta Shanks untuk membawa dirinya ikut berlayar pun kembali diperlihatin. Cuman saat ini kondisinya anak seorang raksasa lah yang meminta hal itu. Sayangnya apa yang Shanks lakukan masihlah memberikan penolakan seperti apa yang dia lakukan kepada Luffy kecil dulu pada chapter pertama. Gak lama dari momen itu ya, tiba-tiba aja ada beberapa orang yang datang dan memberikan informasi kepada Shanks kalau bajak laut Eustace udah mendekat ke arah pesisir Pulau Elbaf. Di momen itu ya, Ben Beckman, Lucky Row dan yang lainnya pun bereaksi terhadap berita itu. Cuman Shanks sendiri hanya bangkit dari duduknya dan bilang kalau aku gak mau merusak Pulau Elbaf terlalu besar. Makanya Shanks pun terlihat meminta tolong terhadap Dory dan Brogy. Mendengar permintaan dari Shanks, Dory dan Brogy langsung menyanggupinya. Bahkan keduanya bilang kalau mereka siap bertarung untuk membantu Shanks. Ya, di sini terlihat kalau Shanks sepertinya sangat dihormati di Pulau Elbaf. Bahkan para raksasa pun menghargai Shanks dengan sebegitu besarnya. Dan sambil berjalan ke arah luar bersama Dory dan Brogy, Shanks memanggil Rockstar dan menyuruhnya untuk berbicara dengan Eustace Kid sebelum pertarungan mereka akan dilakukan. Ya, Shanks menyuruh Rockstar untuk bilang ke Kid kalau mereka sekarang bisa bertarung dengannya, atau mereka juga bisa menyerahkan Rod Poneglyph dan langsung mundur. Wow, buat yang bingung sama maksud dari perkataan Shanks yang bilang kalau Kid udah boleh bertarung dengannya saat ini, soalnya ternyata di masa lalu saat Kid berusaha untuk berhadapan dengan bajak laut Akagami, mereka bahkan gak punya kesempatan untuk bisa melihat muka dari Shanks langsung. Alias anak buah dari Shanks saja udah cukup untuk menghabisi bajak laut Eustace Kid di masa lalu. Tapi mungkin setelah melihat perkembangan dari Kid, makanya sekarang Shanks mau menghadapi mereka secara langsung. Ya, kalau aja Kid emang masih penasaran dengannya sih. Lalu kita beralih ke momen antara Killer dan Kid yang sedang melakukan percakapan, di mana Killer bilang di pertarungan mereka sebelumnya, Kid bahkan gak bisa melihat Shanks tapi tetap kehilangan satu lengannya. Makanya dengan adanya sekarang ya, kalau mereka kekeh ingin bertarung, Kid bakalan kehilangan lebih dari sekedar lengan. Dan Kid hanya membalas kalau kita bisa mengkhawatirkan hal itu nanti kalau emang kalah. Ya, dari bocoran kali ini guys, sepertinya orang yang menghilangkan lengan dari Kid tentunya bukan Shanks, karena kita aja ya bahkan gak kesampaian untuk bisa melihat muka dari Kapten Bajak Laut Akagami. So ini membuat Mr. K tertarik siapa yang menghilangkan lengan dari Eustace Kid. And jelas ya, chapter kali ini pun ditutup dengan momen yang gak kalah epic guys, karena momen Shanks berjalan ke arah pesisir Pulau Elbaf diiringi dengan sorakan para kapten-kapten kapal yang ada di sana.